menurut saya kok bukan karena pengendalian pemerintah ya yang berhasil gitu. Memang momen yang paling ideal nggak akan pernah ada sih ya gitu ya. Ya masyarakat akan bisa menerima gitu, asal memang konkret gitu. Anggaran terbatas, maunya banyak kan kira-kira gitu. Ya. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Istiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia. Kali ini kami berbincang dengan Eko Listianto, ekonom Indef, bicara soal masa depan subsidi BBM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Topik subsidi BBM ini semacam menjadi perbincangan yang tidak pernah selesai, meski ujung-ujungnya bantuan pemerintah ini tetap dilaksanakan. Karena apa? Karena menjadi andalan atau bantalan bagi masyarakat. Penyaluran subsidi BBM pun masih terbuka, meskipun wacana tertutup sempat digaungkan. Kali ini, apakah wacana penyaluran subsidi BBM akan berganti menjadi BLT? Mari kita simak. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang. Terima kasih kita sudah boleh main ke rumah besar, markas besar. Ini di daerah Jakarta Selatan, khususnya daerah-daerah Pejaten, Pasar Minggu ini pusat epicentrum ya. Katanya pusat gempanya di daerah-daerah sini nih. Oh. Jadi kita sungguh bersyukur bisa dikasih kesempatan main ke Indef nih. Iya. Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Di kesempatan pagi ini tuh sebenarnya sih momennya sudah lewat, karena yang ditunggu-tunggu adalah kemarin tanggal 1 Oktober. Katanya ada pembatasan BBM bersubsidi, ada peralihan BBM dengan sulfur yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi nyatanya tidak begitu. Yeah. Bahkan untuk BBM non subsidi, khususnya untuk kelas RON 92 tuh malah kompetitif tuh kayaknya. Antara penguasa pasar sama badan usaha yang lain. Tapi mengawali pertanyaan saya, sebenarnya hari-hari ini dengan asumsi harga BBM yang biasanya kompetitornya Pertamina ya, harganya itu kalau di atas selain Pertamax itu kan harganya ada yang 14.000, ada yang kadang-kadang floating lah gitu ya bulanan. Dan hari ini selisihnya kurang dari Rp1.000. Nah kondisi makro seperti apa Mas dalam hal kondisi ekonomi kita, lalu mungkin pasar harga minyak dunia itu situasinya gimana sih Mas? Iya, jadi gambarannya begini Mas David ya, secara umum ya kalau kita melihat ekonomi global ya, sungguh pun mulai ada tanda-tanda agak membaik ya, karena ada konteks misalkan the Fed juga tidak lagi agresif ya, bahkan cenderungnya adalah lebih ke ekspansi. Itu juga kita juga kebijakan dari sisi sektor keuangan juga sama ya, jadi kita juga mulai berani begitu ya menurunkan bunga acuan ya, implikasinya nanti ke sektor yield. Tapi sebelum jauh ke situ, hal yang menarik juga ya sebetulnya, walaupun situasinya agak sedikit membaik sisi global, tapi di domestik ini sebetulnya tekanan terkait dengan ekonomi itu masih terasa ya. Setidaknya gambaran-gambaran tentang kelesuan ekonomi yaitu kelihatan sekali, sehingga saya rasa sih tadi menyambung kenapa kok rencananya yang tadi tanggal 1 Oktober itu ya, berbagai pembatasan itu kemudian ditunda begitu ya. Itu pasti ada kaitannya itu dengan kesiapan begitu kan. Jadi level policy-nya mungkin sudah disiapkan ya secara matang begitu oleh pemerintah, tapi si demand-nya ya masyarakatnya ini sepertinya belum siap begitu. Kenapa ya? Tadi melihat ekonomi yang semakin lesu ya, itu kelihatan dari bagaimana pola konsumsi masyarakat ya, terus kemudian juga PHK kalau kita lihat ya datanya juga meningkat di tahun ini begitu. Nah, gambaran-gambaran ini kan kemudian tidak quote and quote tidak mendukung untuk dilakukannya berbagai macam upaya efisiensi tersebut begitu kan. Nah, inilah yang akhirnya ya mungkin juga dengan berat hati ya pemerintah harus menunda itu gitu, karena memang situasinya demikian begitu. Nah, termasuk juga kepada harga minyak ya. Harga minyak ini sebetulnya secara tren ini masih ya quote and quote moderat lah gitu ya, nggak bisa dibilang rendah juga karena di 80-an begitu ya, 80 US per barrel gitu ya.
tapi juga tidak terlalu tinggi gitu. Nah, kenapa demikian ya? Karena ada dalam konteks ekonomi global tadi perlambatan itu masih terasa begitu, sehingga kalau di teori dasar ekonomi gitu ya, kira-kira kalau demand-nya ya cuma segitu-gitu aja, harga itu ya cenderung akan mengikuti segitu-segitu aja gitu. Paling dalam konteks fluktuasi biasanya ada tuh momen-momen tertentu seperti geopolitik kan lagi panas nih ya antara Israel dengan Iran misalnya begitu, itu memang bisa memacu harga minyak ya. Tapi sejauh mana itu bisa memacu, tentu kita harus lihat eskalasi perangnya ya. Kadang-kadang bicara, nanti akan tembus 100, ya tapi berapa lama? Kalau hanya misalkan 1-2 hari atau sekatakan 1-2 minggu, ya mungkin kan tidak harus terlalu diantisipasi dengan kebijakan yang luar biasa begitu kan, karena memang naturalnya adalah terkait dengan demand. Nah, demand ini penentunya salah satu menurut saya ya indikator, kalau mungkin juga teman-teman ya yang melihat podcast ini itu Cina gitu ya, selain Amerika Serikat, China. Nah, China ini sekarang posisinya memang turun ya, turunnya itu signifikan sekali karena sekarang bicara China yang dulu pertumbuhannya double digit ya sekarang hanya 4%, 5% begitu. Itulah konteks ya dinamika global saat ini ya. Jadi kalau kita ngelihat sebetulnya secara fundamental ekonomi global dan nasional itu dalam fase-fase turun ya, memang tidak sangat ekstrim ya, tapi kelihatan ya, sehingga tadi ya ada kebijakan sektor keuangan yang mencoba untuk mendorong itu lagi ke atas ya, naik lagi begitu. Ya, dari situasi global yang kalau tadi mengacu situasi yang kejutnya ini yang mungkin hari ini di Timur Tengah, apakah seperti waktu Rusia Ukraina yang cukup panjang sampai level mendidih di atas 100 ya? Ya, kemarin lalu, tapi juga beberapa tahun sebelumnya juga hingga negatif tuh harganya. Tanker-tanker yang di Singapura nyari pembeli gitu. Nah, tapi bicara hari ini, kalau tadi saya menarik dengan situasi pemerintah sepertinya lebih melihat daya beli, Mas. Tetapi hari ini sebenarnya kalau kita berkaca 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun lalu harga ditahan oleh Pak SBY ya di penghujung, lalu dinaikkan Pak Jokowi ya, di awal itu ya. Mungkin situasi makro ekonomi global mungkin berbeda dengan sekarang, tetapi dari hitung-hitungan politik kan juga sebenarnya di awal ini kalau mengutip dengan strategi yang sama tentunya bisa dilakukan juga, tetapi mungkin apakah beban ini mau dialihkan kepada pemerintah yang baru atau yang hari ini akan terjadi sampai 20 Oktober mendatang, sepertinya tidak. Apalagi kemarin Presiden bilang tidak akan memberikan kebijakan-kebijakan strategis, Mas. Nah, saat ini kalau kita bicara soal tadi momen harga ruang fiskal kita hari ini, itu sebenarnya lebih baik ditahan atau membuka ruang lain untuk harga minyak itu untuk khusus yang subsidi itu dikorbankan gitu. Iya, kalau melihat situasi hari ini ya sebetulnya memang langkah lebih lebih tepatnya begitu ya, menurut saya sih memang harus ditahan gitu ya. Kenapa? Alasan utamanya tadi ya, pada sisi permintaan ya itu terjadi perlambatan gitu. Bahkan kalau kita lihat sebetulnya sudah terjadi sejak awal 2024. Lebaran itu ya biasanya kita tumbuh di atas 5% untuk konsumsi kita ya. Itu ternyata juga nggak nyampe gitu loh. Padahal katanya tembus rekor kan. Kalau dari sisi mudiknya ya, jumlah yang mudik dan lain-lain itu banyak sekali rekor-rekor tercipta gitu. Tapi ternyata konsumsinya hanya sekitar 4,9 ya, 4,92 atau 4,93 begitu pertumbuhannya. Jadi sudah mulai itu konsumsi tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi ya. Ini di luar normal kalau menurut saya ya. Kalau sudah konsumsi di bawah pertumbuhan ekonomi, berarti ada masalah dalam konteks konsumsi itu gitu. Dan kemudian data lain itu akhirnya hanya mengkonfirmasi saja, seperti misalkan tadi PHK jumlahnya meningkat ya, dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan begitu. Terus kemudian IMF manufaktur ya udah turun. Kontraksi sampai hari ini ya, walaupun sudah agak membaik sedikit, tapi ternyata tetap aja gitu ya, antara jumlah pesanan gitu ya itu juga masih menurun gitu. Nah, gambaran-gambaran ini kan kalau mau dilakukan upaya kebijakan yang sifatnya itu
apa ya istilahnya ya, tidak populer kira-kira gitu ya, istilahnya biasanya itu ya. Itu implikasinya bisa luas gitu loh. Mungkin di luar ekonomi bahkan ya, kalau saya melihat ya bisa sampai ke sosial dan politik gitu kan. Karena tadi masyarakat sudah terbebani dengan berbagai macam berbagai macam situasi ekonomi sebelumnya, sehingga kalau kemudian ditambah dengan kebijakan yang sifatnya tidak populer tadi, memang ya istilah eskalasinya itu dugaan saya nggak hanya ke ekonomi gitu ya. Sebenarnya ini udah kelihatan kan dari beberapa kali demo yang terkait politik kemarin itu itu menggambarkan situasinya bisa melebar begitu ya. Jadi maunya hanya di ranah ekonomi, konteksnya adalah efisiensi semacam itu ya. Tapi akhirnya ya pemerintah terpaksa harus membayar ongkos dari efisiensi ini dengan tetap membiarkan misalkan menahan harga BBM ataupun juga kebijakan-kebijakan administrative price yang lain ya. Ya seperti itulah gambarannya begitu. Tapi kalau dalam hitung-hitungan kalkulasi juga kan ada perhitungan antara ICP sama kondisi hari ini, mungkin kalau naik berapa, inflasi berapa gitu. Tetapi juga tadi menarik juga tanda-tanda deflasi 5 bulan berturut-turut. Kalau kata Presiden Jokowi kemarin kan bilangnya dilihat dulu, ini karena pelemahan ekonomi apa karena harga-harganya lebih terjangkau gitu Tidak menjawab juga, tetapi hal ini kalau hitung-hitungan indef Mas bicara soal misalkan dinaikkan atau dipangkas subsidi atau apapun itu skemanya itu, dampak khusus ekonomi sendiri inflasinya akan seperti apa? Terutama jika kita sandingkan bahwa penyaluran subsidi ini katanya pemerintah juga bahwa ini tidak tepat sasaran tuh Mas. Iya, oke. Kalau dikaitkan dengan konteks inflasi ya, memang dengan posisi pada hari ini kecenderungannya deflasi dan inflasi tahunannya hanya 1,8, itu memang tidak akan menimbulkan kemudian tiba-tiba inflasi melejit, itu enggak juga gitu ya, karena kan basis hitungannya itu memang sudah inflasi rendah gitu. Tapi memang resiko yang lain kalau saya melihat ya, terutama dari sisi sosial adalah inflasi rendah atau katakanlah bahkan deflasi 5 bulan ini tercipta dari aspek konsumsi yang sudah lemah, gitu loh. Berbeda dengan misalkan waktu SBY ya, awal-awal 2005 itu kan dia menaikkan 80% itu ya, bahkan untuk Pertalite kalau nggak salah itu ya, bensin lah gitu ya, gampangannya yang rendah itu. Nah, waktu itu ya inflasi sudah masih cukup tinggi gitu ya, sehingga kemudian melambung sampai ke 17% begitu. Nah, kalau posisi hari ini itu inflasinya rendah, tapi dalam kondisi menurut saya kok bukan karena pengendalian pemerintah ya yang berhasil gitu loh, tapi memang karena membelinya lebih sedikit masyarakat gitu, karena tadi melihat ketidakpastian ke depan itu lebih tinggi dan terus terang saja PHK-nya banyak gitu ya. Hari ini itu kalau kita melihat sektor industri pengolahan banyak sekali ya, kemudian ya berita terkait PHK itu ada saja setiap hari gitu ya, satu persatu berguguran, dan kemudian itu kan memberikan gambaran ekspektasi ke depan bagi orang yang masih bekerja begitu, tapi income-nya nggak naik gitu. Nah, mereka mikir dong, oh ya kemudian mulai itu mengurangi belanja-belanja atau kebutuhan-kebutuhan tersier gitu ya. Untuk healing mungkin juga dikurangi dan lain-lain. Nah, gambaran itu kan kemudian ya harus ditangkap juga sebagai kalau pengambil kebijakan yang melihat, oh iya ya masyarakatnya sudah dalam konteks daya belinya melemah gitu. Kalau ditambah dengan kebijakan semacam itu, walaupun arah dari kebijakannya tepat ya, saya rasa ya bahwa ada aspek untuk meningkatkan ketepatan sasaran gitu ya, dari yang semula diberikan dalam bentuk komoditas atau barang gitu ya, bensin gitu, menjadi diberikan nanti subsidi tertutup gitu ya, misalkan ke orang ya dengan bentuk BLT atau skema yang sejenis. Maunya bagus, tapi kalau lingkungan ekonominya tidak mendukung, itu ya implikasinya memang luas ya. Saya rasa sih implikasinya karena BBM itu harga kebutuhan di setiap sendi kegiatan ekonomi saya rasa ya. Industri, transportasi, masyarakat ke kantor gitu ya, atau bekerja begitu. Nah, implikasinya luas ya. Memang tidak akan langsung inflasi menjadi double digit juga saya ya, tapi tadi tidak double digit pun karena posisi masyarakat sudah tertekan secara ekonomi, ya implikasinya kalau kita bicara apakah akan menggerus pertumbuhan ekonomi, dipastikan itu akan menggerus pertumbuhan ekonomi ya dugaan saya begitu. Dan malah efek psikologinya nambah ya.
dugaan saya iya gitu, karena orang yang dalam konteks hari ini tuh kalau kita lihat ya tabungan masyarakat itu kan semakin turun tuh, apalagi yang rekeningnya di bawah 100 juta itu ya. Mungkin waktu pandemi kita masih bisa bicara antara 2,5 sampai 3 juta ya, karena nggak banyak aktivitas ekonomi. Pandemi dibuka, selesai pandemi mulai turun jadi 2 jutaan. Sekarang bicaranya 1,5 juta gitu. Rata-rata ya yang di bawah 100 juta itu gitu ya, rekening yang masyarakat bawah lah, quote and quote gitu. Kalau ada hentakan-hentakan di dalam harga ya yang mereka konsum sehari-hari, itu memang akan berimplikasi ya. Bukan berarti kebijakan yang pembatasan itu tidak bagus atau mengarahkan itu tidak bagus, tapi memang momennya itu ya harus pas lah gitu. Memang momen yang paling ideal nggak akan pernah ada sih ya gitu ya. Tapi at least dalam jangan situasi masyarakat sedang ekonominya lesu kira-kira gitu. Iya. Ini menarik juga melihat arah kebijakan atau ruang fiskal di era Presiden Prabowo Subianto nih, Mas, bicara soal nanti, karena kan banyak wacana ya. Kita kemarin ada yang dari pendekatannya bukan pendekatan ke ruang fiskal, tapi ke lingkungan. Ya, narasi ini saya ingat digaungkan oleh Menko Marves waktu itu. Tetapi juga ditambah lagi dengan tidak tepat sasaran itu. Tapi kalau hari ini, kalau kita bicara pemerintahan ke depan kan tidak ada program yang masif dari segi kita compare dengan Presiden Jokowi. Infrastruktur kan sepertinya tidak ada yang masif. Tetapi yang paling diterima publik adalah program untuk rakyat yang soal makan, soal cek kesehatan, lalu ini BLT. Nah, dalam hari ini ketika misalkan memang opsi yang dipilih adalah mengalihkan subsidi itu menjadi BLT, yang niatnya mungkin juga mendorong daya beli, Mas. Apakah itu make sense juga, Mas? Atau relevan kalau kita diterapkan sekarang ini? Iya, pertama konsep subsidi tertutupnya sendiri ya, kepada penerima langsung begitu ya. Memang orang-orang yang berhak itu, menurut saya itu konsep yang bagus gitu. Nah, tinggal cari momentum juga gitu kan. Isunya juga bagus ya. Tidak kemudian asal dipangkas, tapi kemudian realokasikan kepada pembangunan SDM gitu ya, termasuk makan siang gratis dan seterusnya itulah ya, cek kesehatan tadi juga ya, mungkin juga sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah unggulan dan lain-lain ya, ada banyak program di Astra-Cita itu yang berkaitan dengan sumber daya manusia gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks itu, saya rasa ya masyarakat akan bisa menerima gitu, asal memang konkret gitu. Ditambah lagi yang perlu juga dilakukan karena narasinya itu adalah tepat sasaran, efektivitas. Nah ya saya harapkan juga begitu dari sisi kelembagaannya juga harus efektif. Karena nanti masyarakat itu akan bingung antara misalkan ya, kalau kelembagaannya misalkan nih yang wacana yang mencuat saat ini itu kan kementeriannya akan diperlebar tuh, diperbanyak gitu ya. Konsekuensinya masyarakat awam pasti tahu, anggarannya pasti nambah, belanja birokrasi pasti nambah banyak. Dan kita sudah ngelihat itu di dalam APBN 2025 ya, belanja fungsi pelayanan umum itu naiknya luar biasa menurut saya, dari 800-an T menjadi 840 ya, hampir 850 triliun. Fungsi terbesar untuk belanja kita itu adalah belanja pelayanan umum. Di dalamnya ada belanja birokrasi gitu loh. Nah, kalau kemudian belanja kementeriannya kemudian tetap diperlebar, tapi di sisi lain mau mencoba menarasikan efektivitas, tepat sasaran gitu ya. Ini dua hal yang kontradiktif gitu loh. Jadi kalau mau menarasikan itu sebetulnya menurut saya ya, mumpung belum kejadian gitu ya, kementeriannya dibikin efisien dulu gitu ya, dibikin efektif dulu gitu, yang benar-benar bisa mencerminkan kementerian yang nanti taktis gitu ya dalam bekerja begitu. Nah, dari situ saya yakin situ pasti akhirnya dapat dukungan gitu. Oh iya, sudah kelihatan dari cara mengelola negara sendiri gitu ya, tidak hanya sekedar menambah jumlah dari lembaga-lembaga yang ada gitu kan, tetapi juga mulai berpikir kan, ini kan kita konsep bicara soal tidak tepat sasaran dan lain-lain itu karena anggaran terbatas, maunya banyak kan, kira-kira gitu. Oke, kita bisa pahami itu. Oke, karena anggaran terbatas, sama-sama mengencangkan ikat pinggang. Contohnya di pemerintah gitu kan, di kelembagaannya gitu. Baru kemudian masyarakatnya. Nah, masyarakatnya ini dugaan saya dia baru bisa mengerti kalau kemudian tadi
realokasi yang dilakukan pindah ke SDM, ya memberi beasiswa lebih banyak dan lain-lain. Itu kan konkret gitu, dan nanti akan kelihatan tuh dari anggarannya gitu. Kalau itu yang dilakukan kok saya rasa masyarakat paham ya, karena yang jujur saja penikmat dari subsidi BBM ini juga kelas menengah gitu ya. Tapi kalau kemudian dialihkan, tapi kemudian lah ini untuk belanja kementerian birokrasi aja misalkan nambah 50 triliun, kan berarti terus sebetulnya ini benar-benar akan dipakai untuk SDM atau untuk apa sih kira-kira gitu kan? Pertanyaan itu pasti akan muncul begitu. Iya. Ya, itu hal-hal yang menjadi tantangan karena masih ada. Dan hari ini juga secara firm kementeriannya berapa belum dijelaskan ya. Belum. Hanya di media sosial, di wacana publik sudah ada strukturnya tuh. Benar. Nah, Mas, ini kalau tadi saya menyinggung soal BLT. BLT ini diterjemahkan juga sebagai bantuan sosial kalau di era dengan bentuk beragam sekali. Dan hari ini tren BLT juga tidak terjadi di Indonesia tuh. Tapi BLT juga digunakan sebagai alat politik. Mungkin yang PM Thailand ya terakhir kali ya. Penerapan lalu China juga katanya mau nyiapin BLT dengan ekonomi. Nah, hari ini lebih mungkin mana dari secara kebijakan peralihan kita lihat semoga ini tidak lebih jauh ke politik ya pembahasan kita ya. Tetapi lebih mudah menyalurkan BLT tanpa menggeser anggaran subsidi atau harus dialihkan kalau kita bicara kerumitan wacana publik hari ini? Iya, opsi mana yang mau dipilih itu sebetulnya bergantung dari tingkat presisi data menurut saya ya. BLT itu kan jadi isu besar kalau datanya nggak pas gitu kan. Nah, kalau datanya bisa diperbaiki sebetulnya wacana-wacana terkait politisasi dan lain-lain itu bisa dihindari karena kan misalkan nih ya kan ini kan nanti skupnya itu sangat sempit dalam konteks bisa per RT gitu ya, per dusun ya desa begitu. Kan kadang yang sering kejadian itu adalah yang berhak menerima, kadang ada yang tidak dapat, yang tidak berhak tapi terdata gitu. Untuk merubah data itu, menambah dan mengurangi itu kadang-kadang prosesnya masih panjang ya yang setahu saya ya, karena yang tahu daerah tapi ini kebijakannya nasional begitu. Nah, sehingga kalau kemudian katakanlah data ini belum benar firm gitu ya, ya akan ada resiko-resiko lain kalau kemudian ada upaya misalkan men-shifting gitu ya. Misalkan ini quote and quote misalkan ya BBM semakin dibatasi gitu ya, karena tadi ketidaktepatan sasarannya tinggi, kemudian dialihkan kepada BLT. Nah, BLT ini kemudian kalau kemudian datanya belum katakanlah tingkat presisinya tinggi, yaitu nanti akan jadi isu lain gitu ya. Oh, ternyata banyak juga yang harusnya tidak terima tapi terima gitu ya. Hanya bentuknya saja berbeda gitu. Protes pasti terjadi dong kalau BBM udah jelas lah gitu kira-kira yang punya motor atau apa gitu ya membeli, orang kaya membeli Pertamax juga sama harganya ya, orang miskin sama gitu. Nah, pembedanya di situ gitu ya, sehingga kemudian mampukah gitu ya pemerintah ini membuat data ini menjadi valid. Pertama itu. Terus yang kedua ini yang lebih challenging sebetulnya kalau dikaitkan dengan situasi ekonomi terkini adalah ada ketidaktepatan sasaran itu yang harus kita atasi tentu saja ya ke depannya begitu, tetapi kalau kemudian dialihkannya hanya kepada yang miskin, ya benar-benar miskin dalam konteks yang 26 jutaan itu, implikasinya dugaan saya akan kepada ekonomi gitu, karena yang terjadi hari ini ada sekitar ya mungkin 130 juta lebih yaitu masyarakat yang rentan miskin begitu ya, dia dalam klasifikasi di itu middle income ya? Itu ya aspiring middle class istilahnya begitu ya, yang kena senggol perubahan ekonomi dikit dia langsung masuk dalam jurang kemiskinan. Nah, kalau tidak menyentuh kepada level itu, nah saya khawatir tuh kalau hanya strict kepada yang masyarakat benar-benar miskin yang ada saat ini, maka itu bisa berimplikasi kepada aktivitas ekonomi mereka begitu, sehingga harus benar-benar dipikirkan gitu. Kalaupun misalkan diperlebar kepada kelompok tersebut, itu seberapa jauh juga gitu. Ini sebenarnya pernah kita lakukan ya waktu COVID-19 itu kan bantuan itu tidak benar-benar strict kepada orang miskin ya. Jadi ada yang kemudian kehilangan pekerjaan atau apa gitu, itu juga kena gitu. Dan ya
memang waktu itu tidak terlalu banyak protes. Pertama karena juga ada pembatasan gitu ya, pembatasan aktivitas. Terus yang kedua juga orang tahu bahwa oh iya masyarakat lagi pada susah semua nih gitu. Jadi ada konteks itu sehingga yang punya membantu yang tidak punya begitu. Nah, kalau dalam situasi normal kayak gini ya dugaan saya kalau datanya tidak bagus timbul isu itu ya di dalam masyarakat ya terutama isu-isu sosialnya begitu. Iya. Hari ini berarti masih fundamental ya bicara kualitas data. Iya, makanya tadi saya bilang kalau bentuknya yang lebih konkret lagi kepada pembangunan SDM itu mungkin akan lebih tepat gitu. Oke, mungkin ada kelas menengah yang akan kena pukul dari pembatasan BBM atau apapun namanya lah gitu ya dari subsidi itu, tapi dia mendapatkan efek positif dari misalkan iuran atau uang pendidikannya jadi lebih murah, misalkan begitu. Beli bukunya lebih murah gitu atau transportasi dia sehari-hari itu lebih murah gitu. Nah, mampukah kita membuat disposable income si kelas menengah ini ya atau aspiring middle class ini tidak terlalu tergoyahkan begitu karena kebijakan ini begitu. Nah, itu kan nanti cara paling cepat melihatnya ya dari anggarannya naik nggak nih gitu di katakanlah di pendidikan atau di mana gitu ya di aspek-aspek yang sebetulnya memang sangat mereka perlukan begitu. Kalau itu nggak kelihatan, yang kelihatan hanya di BLT itu miskin mereka juga nggak kena gitu ya. Nah, itu akan jadi problem baru begitu. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan pertanyaan yang sebenarnya di era 10 tahun ke belakang mungkin terakhir kali harga premium naik itu tidak kurang dari sejam ya. Itu di tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu diumumkan jam 3, di cancel jam 5 kalau nggak salah waktu itu. Dan lalu malah distribusinya RON 88 diperluas tidak hanya di Jamali waktu itu. Nah, untuk sekarang Mas, subsidi energi tidak dipangkas gitu. Jadi kita bicara harga yang RON 90 atau Pertalite ya. Nah ini masalahnya yang RON 92 ini. Ini kan secara nggak langsung Pertamina, BUMN minta di cap di 12.000. Nah kalau ini yang dilepas harganya mengikuti mekanisme pasar, itu juga akan menyenggol generasi kalangan kelas menengah yang berat ini juga nggak sih Mas? Iya, sebetulnya prinsip dasarnya itu adalah kalau BBM-nya yang dikonsumsi semakin berkualitas itu semakin bagus gitu ya. Ya, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi RON-nya semakin naik itu semakin inilah gitu. Apalagi kalau kita lihat negara lain ya seperti di Malaysia atau apa itu ya RON-nya minimal 95 gitu kan. Kita sebenarnya masih tertinggal gitu ya. Untuk konteks itu. Jadi memang harus ada upaya-upaya untuk bagaimana membuat ya kalaupun kita masih mengkonsumsi energi fosil itu usahakan RON-nya itu menjadi naik gitu kan. Nah konteks ya kemudian biasanya challenge-nya itu adalah situasi ekonomi dan kemudian tadi kesadaran masyarakat gitu ya. Selama ada harga lebih murah kadang-kadang mereka nggak mau juga ya naik ke yang lebih tinggi gitu. Nah tapi kalau kemudian bisa menggeser ya ini kan sekarang yang berat tuh di Pertalite ya, yang RON 90 itu gitu. Nah kalau bisa menggeser kepada bentuk yang at least dari 90 ke 92 sebetulnya itu menurut saya kok lebih positif ya begitu ya untuk lingkungan juga lebih baik ya terus kemudian memang ada konsekuensi harga gitu ya tapi kalau kemudian gapnya tidak terlalu jauh mungkin dengan beberapa kebijakan yang lebih bisa ini ya moral suasion ataupun bentuk-bentuk lain yang bisa mendorong untuk menggunakan yang Pertamax yaitu menurut saya lebih bagus itu sebenarnya secara tidak sadar menurut saya kok ini terjadi ya di kota-kota besar khususnya. Kan akses terhadap Pertalite itu semakin sedikit aja tuh di SPBU itu semakin sedikit. Secara nggak langsung ya. Ya secara nggak langsung gitu kan. Akhirnya mereka kan beralih ke Pertamax gitu ya dan ternyata tidak menimbulkan demo gitu ya. Mungkin ada implikasi sedikit lah bagi kantong-kantong ininya ya yang harus mereka keluarkan gitu. Tapi ya harus ada upaya memang untuk bisa mengurangi tadi ya tingkat dari penggunaan yang RON rendah begitu. Ya tinggal bagaimana kemudian memastikan ini terjadi dalam situasi ekonomi tidak menunggu ideal, tapi at least tidak dalam konteks daya beli masyarakat lemah lah kira-kira gitu ya. Kalau dalam konteks melemah memang ada konsekuensi ekonomi akan tumbuh lebih rendah gitu ya. Nah, ya ini pilihan-pilihan pemerintah kan mau diterima begitu konsekuensi lebih rendah seperti dulu zaman Pak SBY menerima inflasi 17,11% 2005 gitu ya. Tembus tinggi sekali dan kemudian untuk menurunkannya pelan-pelan juga lumayan challenging gitu ya.
Ya ini pilihan, memang tidak ada yang ideal kan gitu. Kira-kira Nah, hari ini kalau kita lihat kembali lagi soal subsidi itu, ya tadi kalau Mas Eko sudah menyinggung soal ke kualitas data, berarti asumsi bahwa kita akan menerapkan subsidi tertutup itu masih sangat jauh ya, Mas? Ya ini kalau di konteks ini, dugaan saya sih tergantung apa ya, kalau dibilang keberanian mungkin juga iya ya dari pemimpinnya juga gitu. Sebenarnya sih saya lebih sepakat memang ya namanya subsidi harus tertutup gitu ya. Based on memang benar-benar orang yang berhak menerima begitu. In case dalam subsidi energi seperti listrik begitu ya? Iya, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian sejauh mana mau diekspans, oke, kalau kemudian misalkan oke nggak hanya orang miskin tapi misalkan agak sedikit rentan miskin ya, kan kita bisa tahu gitu, asal ada datanya sebenarnya juga bisa juga kan gitu ya, apakah dengan konfirmatorinya kan bisa ya, mungkin penggunaan listrik PLN dan lain-lain ya. Sebenarnya dalam konteks praktek kan seperti SPP di kampus-kampus itu kan juga ada ya menggunakan pendekatan semacam itu untuk bisa memberikan subsidi silang yang pas gitu. Ini menurut saya sih bisa direplikasi. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti keberanian pemimpinnya kan gitu ya. Firm nggak gitu ya dengan data tersebut gitu ya. Berani nggak kira-kira menggunakan data itu memang benar-benar untuk merubah keadaan ya, di mana memang kita sangat besar sekali ya subsidi energi kita, dan dengan pola sekarang ya ada subsidi, ada kompensasi itu ya, kadang-kadang dibayarnya itu kan ada aja kan piutang itu dari Pertamina ke pemerintah. Itu semakin membuat fleksibilitas BUMN pelaksananya itu menjadi kecil kan gitu loh. Itu jadi masalah juga gitu ya. Kok menurut saya kok lebih bagus dulu ya, tidak perlu ada kompensasi gitu ya, subsidi ya, berapa nilainya itu langsung jelas gitu. Kalau kemudian ditarik ulur misalkan harusnya dibayar tahun ini masih dibayar tahun depan kayak gitu kan menjadi ketidakpastiannya makin tinggi gitu. Untuk operasional BUMN ya, untuk usaha. Tapi gitu. juga bicara terminologi kompensasi kan juga baru ya, Mas ya. Malah ini jadi jenis kelamin baru. Semoga di pemerintahan berikutnya tidak ada terminologi baru lagi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Kira-kira kebijakan subsidi, khususnya subsidi energi ya, meskipun ada subsidi lainnya, tetapi kan spare untuk subsidi energi ini paling besar ya. Kalau boleh ngasih saran ini, mungkin Indef sudah memberikan saran ya kepada tim Presiden Prabowo Gibran gini. Kira-kira kebijakan subsidi di era 2024-2019 itu apakah tetap mempertimbangkan hal-hal yang sudah dilakukan selama ini 10 tahun terakhir ini, atau mungkin ada yang bisa dikalibrasi, Mas? Iya, menurut saya ada hal baru yang bisa diupaya untuk lebih diakselerasikan gitu ya. Memang ini butuh katakanlah tidak tiba-tiba hanya sekedar menaik atau menurunkan kira-kira gitu ya. Tapi lebih kepada aspek ya saya sebutnya moral suasion ya. Seperti misalkan kita harus benar-benar bisa menggunakan aspek dua hal yang sekarang ini menjadi tren ya. Pertama, aspek lingkungan. Lingkungan ini kan sebenarnya anak-anak generasi muda semakin sadar gitu ya. Kesadaran mereka itu di luar bayangan dari orang-orang sebelumnya gitu kan. Dulu lingkungan apa gitu ya. Sekarang sangat aware mereka gitu lah. Nah, berarti tadi misalkan shiftingnya juga gitu ya, menggunakan BBM yang semakin quote and quote tidak bisa 100% ramah lingkungan, tapi at least gitu ya, mengikuti standar dunia gitu ya. Itu dugaan saya kok lama-kelamaan akan bisa diterima logika itu gitu kan. Nah, yang kedua, digitalisasi terkait data penerima. Dipindah ke subsidi tertutup. Ini kan problem yang terjadi selama ini adalah setiap kali menggeser ke subsidi tertutup, itu selalu aja orang yang harusnya menerima tidak menerima, yang tidak menerima jadi menerima gitu. Nah, digitalisasi sebetulnya memungkinkan itu gitu ya. Ya mungkin ya contoh lah yang mungkin yang negara-negara paling maju gitu ya, bagaimana mereka menerapkan konsep-konsep subsidi ataupun apalah gitu, apakah dengan face recognition atau apalah, ya gunakan cara-cara itu. Nanti dua kombinasi ini menurut saya akan membuat perbedaan persepsi terhadap bagaimana orang melihat subsidi, bahwa seolah-olah kan kalau hari ini ya harusnya BBM murah dong gitu loh, tapi murah kita harus membayar mahal untuk yang lain karena tidak ada alokasi misalkan untuk
sektor-sektor yang harusnya lebih besar alokasinya gitu. Nah, yang ketiga kan kita sudah cukup bagus ya dalam konteks mendistribusikan data-data APBN itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian anggaran-anggaran untuk realokasi itu terlihat benar-benar kelihatan gitu ya di dalam mata anggaran itu gitu ya. Kalau 3 hal itu saja menurut saya sih bisa dilakukan. Nah, ke depan dugaan saya 5 tahun ke depan itu akan ada perubahan ya dalam konteks memandang subsidi gitu hari ini sudah mulai kelihatan lah gitu ya, udah mulai perusahaan-perusahaan udah mulai bicaranya ESG dan lain-lain ya. Lama-lama orang bisa menerima juga gitu ya. Nah, memang butuh ini perjalanan panjang ya, saya tahu. Peradaban. Iya, butuh berbagai macam aspek ya, mungkin pendekatan edukasi, sosial ya dan lain-lain begitu. Iya. Kira-kira itu sih. Terima kasih Mas Eko. Ya, sama-sama. Ini obrolan padat yang tentunya obrolan ini mungkin semoga tidak sekedar menjadi omong-omong saja, tetapi dalam artian bahwa biasanya kalau kita mengenal subsidi adalah dagangan politik. Tetapi pesta politik sudah berlalu, maka ditambah dengan tadi pernyataan Mas Eko bicara bahwa hari ini kondisinya kita tidak sedang baik-baik saja. Pelemahan ekonomi terjadi, daya beli menurun, dan itulah yang menjadi fokus pemerintah berikutnya. Demikian podcast kami. Jika Anda semua punya komentar, Sobat Bisnis boleh komentar di bawah ini. Dan kasih tahu dong topik-topik apa untuk podcast kami berikutnya. Thank you Mas. Oke. Sampai jumpa. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.